Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini saya ingin eh, memberikan sedikit materi tentang eh, mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Nah, ini salah satu di antara inspirasi hidup dari bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Tentu setiap kita punya pengalaman pribadi, punya experience masing-masing dalam keseharian kita. Mungkin satu ketika kita ada masalah, tapi di lain waktu kita mungkin juga mengalami musibah. Atau mungkin tidak terjadi apa-apa pada kita, tapi ada yang amazing dalam kehidupan kita, ada yang the miracle, ada satu yang istimewa. Nah, hal-hal yang istimewa itu kadang kita lupakan sebagai sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau satu jawaban di antara doa-doa kita. Misalnya saja sebagai bukti bahwa Allah itu ada, satu ketika seorang wanita beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya di bulan lalu, sedang melaksanakan ibadah umroh. Pada saat dia melaksanakan ibadah umroh, ketika sampai di Madinah sebagai tempat suci umat Islam, ya, yang ketiga setelah Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Orang ini kemudian sampai di hotel, kemudian makan, dan dia mengatakan bahwa makanannya nggak cocok, bikin saya muntah-muntah. Akhirnya sang wanita ini yang merupakan jamaah umroh selama 3 hari berturut-turut itu nggak bisa makan. Kalaupun makan dia muntah. Nah, ini menjadi satu kemudian perhatian dari saudaranya, ya. Saudaranya melihat hal ini, ya kenapa kok setiap makan muntah. Nah, kemudian ceritalah wanita ini pada si kakak bahwa dia menyatakan, ya kenapa saya tidak makan di sini, ya setiap kali saya makan saya muntah, pokoknya saya tidak makan, makanannya tidak enak di sini. Ternyata hal inilah yang menyebabkan wanita ini selama 3 hari kemudian muntah-muntah setiap kali makan. Kemudian saudaranya meminta kepada sang kakak, kalau begitu sebaiknya kakak tidak boleh mengatakan bahwa makanan ini enak atau tidak enak, ya, karena mungkin itulah yang menyebabkan kakak jadi nggak enak makan, karena ya dianggap makanannya tidak enak dan muntah. Ya, kemudian si adik menganjurkan sebaiknya kakak sholat taubat, ya, meminta kepada Allah, memohon ampun, bersolawat, dan menyampaikan, melakukan banyak hal lah. Intinya taubat, melakukan pertobatan nasuha, ya, minimal 5 kali setiap kali sholat taubat, terus begitu. Ternyata setelah 3 hari di kota Madinah, akhirnya beliau bisa makan dan bisa menyesuaikan. Padahal masakannya juga masakan Indonesia, bukan masakan Arab di sana. Tapi ternyata karena kalimat itu, dan si kakak meyakini bahwa ternyata Allah itu ada, Tuhan itu maha mendengar. Ketika kita mengalami satu masalah dalam kehidupan kita, ya, dan kita lupa, setelah itu kita berdoa dan memohon kepada Allah, ternyata ada solusi atau jawabannya. Begitu kira-kira. Karena itulah kita meyakini bahwa dalam setiap peristiwa dan kejadian, khususnya pada saat-saat krisis, itu kita yakini Allah itu ada sebagai Tuhan kita. Dia akan membantu kita, dia akan memberikan kepada kita ujian, cobaan, ya, berupa sakit mungkin, atau nggak enak badan dan lain sebagainya. Itu adalah representasi bahwa Tuhan itu sebetulnya ada, ya, hanya kita kadang melupakan. Nah, di sini poinnya, ya. Maka sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, maka lakukanlah kebaikan, lakukanlah yang terbaik, ya, dalam kehidupan itu. Karena makanan juga berasal dari tumbuhan atau hewan, ya, tumbuhan atau hewan itu juga adalah makhluk Allah. Tentu
Kalau tumbuhan atau hewan itu kita caci atau kita maki, boleh jadi dia bereaksi. Bagi tubuh kita ada ketidakcocokan. Ya, itulah yang kemudian kita dapati dari seorang Masaru Emoto ketika melakukan uji terhadap partikel air. Ternyata air itu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang ajaib. Dia bisa bergerak, dia bisa berubah sesuai dengan niat kita, hati kita, dan doa-doa kita yang kita panjatkan. Yang kedua, ada juga yang dialami oleh seseorang. Ya, kalau ini saya tidak tahu ujung cerita akhirnya, tapi awalnya adalah seseorang sedang melaksanakan ibadah haji. Dia sudah tawaf berkeliling Ka'bah. Tapi yang mengherankan, kata temannya, dia tidak melihat Ka'bah. Dan dia bertanya, ini kita sudah keliling, di mana Ka'bahnya, katanya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, menguji orang ini dengan tidak diperlihatkan Ka'bah sama sekali di sisinya. Padahal Ka'bah itu ada di sebelah kirinya, ada di hadapannya. Ketika dia pertama masuk dari pintu manapun, pintu Asmaul Husna, pintu King Abdul Aziz, Babus Salam, dan lain sebagainya, ternyata dia tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya sendiri. Padahal dia datang untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata dia tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah subhanallah. Karenanya setiap kita hendaklah kemudian berbuat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita sambil kita juga bermunajat. Mudah-mudahan yang hadir, yang like and share apa yang saya sampaikan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji satu ketika dan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, dari dua kisah ini bisa Anda simpulkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ada bersama kita di mana-mana. Bisa di masjid, bisa di luar masjid. Bisa juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan di tempat yang sepi atau di tempat yang terpencil sekalipun, di sebuah pulau misalnya. Di sana akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Karena itu saya mengharapkan kepada Anda, pada kita semuanya, apa kira-kira pengalaman hidup kita yang membuat kita yakin bahwa Allah itu adalah ada dan Dia merupakan Tuhan kita yang akan membantu kita. Apa pengalaman pribadi Anda? Apakah ibadah kita sudah menjadi silat, menjadi hubungan antara kita dengan Tuhan, atau ibadah-ibadah yang kita lakukan ini belum memiliki efek dan dampak sama sekali? Karena itu saya mengharapkan kepada Anda semuanya menulis dan membuat kolom komentar. Di kolom komentar bukti Anda hadir pada perkuliahan pada hari ini, untuk Anda memberikan jawaban atau Anda memberikan informasi bahwa saya punya pengalaman, sehingga saya bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada sebagai Tuhan kita. Silakan pengalaman-pengalaman ditulis. Nah, saya menunggu komen-komen Anda, pengalaman-pengalaman Anda untuk Anda ceritakan sebagai prinsip berbagi kita di media sosial, di ruang terbuka, agar masyarakat dan juga orang mengetahui bahwa kita ketika meyakini keberadaan Tuhan itu berarti memang kita yakin betul Tuhan akan selalu membersamai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita seiring dengan niat kita, seiring dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita pada hakikatnya adalah persambungan sinyal antara kita dengan Tuhan. Kalau sinyal kita baik, kalau sinyal kita 4G, maka Tuhan akan menjadikan 4G. Tapi kalau sinyal kita 5G, doa-doa kita mungkin akan langsung terjawab karena cepatnya sinyal-sinyal itu sampai, karena kita membuat sambungan sinyal yang sangat kuat dengan teknologi tinggi yang kuat. Teknologi itu laksana ibadah yang kita lakukan. Mungkin kita sehari bukan cuma 17 rakaat tapi 50 rakaat, karena kita dengan witir, kemudian dengan sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Dan dari situlah kemudian sinyal itu semakin kuat. Apakah sinyal kita 5G atau 4G?
kitalah yang menentukan, karena kita yang membuat sinyal-sinyal itu sehingga tersambung dan tidak pernah ada jeda kalau kita sedang wifi-an atau sedang kita bekerja dengan tugas-tugas kita. Demikian saya kira sebagai inspirasi, tuliskan di kolom komentar Anda bahwa bukti Anda kuliah pada hari ini ya, dan ceritakan pengalaman Anda yang sangat amazing atau the miracle dalam kehidupan Anda, bahwa Anda memang punya keterhubungan dan kersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar perkuliahan mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan kita.